Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturun kepadanya. Semoga selawat salam tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita bersyukur kepada Allah karena sampai kesempatan kali ini nikmat yang diberikan kita tidak bisa menghitungnya. Sementara kesyukuran kita kecil, sementara hisab itu teliti. Makanya kita selalu berusaha untuk meningkatkan dan selalu berdoa dengan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk zikir kepadamu, untuk syukur kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kepadamu. Demikian juga Syawal yang telah kita jalani sudah mendapatkan separuh kurang lebih. Kalau kita sudah berpuasa Syawal 6 hari, alhamdulillah. Karena siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal, apa nilainya? Dianggap puasa setahun, terbentengi setahun. Buat yang belum bisa menyiapkan, buat yang punya hutang, hutang dulu. Hutang selesai, Ramadan jadi genap, baru nanti dilengkapi dengan puasa tatawu'nya, puasa untuk memperbanyak ketaatan yang wajib atau ketaatan yang pasti. Ketika yang pokok sudah, ekstra bonus penyempurna itu baru dikerjakan. Ayolah ikhwah azza wa ta'ala, kemarin kita sudah mengkaji tentang tema arti taghut, yang itu termasuk dari rukun bi'tsah, bagian yang paling pokok diutusnya para nabi, para rasul. Kalau gitu perkara yang paling penting, karena siapapun tahu dicipta untuk beribadah. Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin, tidak dicipta manusia kecuali untuk menghamba kepadanya. Allah satu-satunya yang diibadai, cara Allah satu-satunya yang dipakai, ya dijabarkan pada hadis yang sahih. Ada proyek percontohan kehidupan para sahabat, yang rahmat Allah satu-satunya yang dijadikan harapan. Itu namanya hidup untuk beribadah. Kesibukan kita sehari-hari, sejak dari kerja, makan, minum, istirahat, itu sebagai sarana untuk mewujudkan bagaimana penghambaan kita kepada Allah, sehingga kelak kita ketika mati, semula berangkat dari surga juga pulang ke surga. Para nabi, para rasul diutus untuk membimbing kepada umat dalam rangka untuk perwujudan ini. Ya Allah jelaskan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan demi Allah, kita Allah menjelaskan, penguat dan bersumpah
Tidak ada sebuah umat kecuali Rasul telah diutus kepada mereka, sehingga manusia tidak dibiarkan hidup tanpa bimbingan. Allah yang mencipta, Allah yang membimbing. Alladzi qaddara fahada. Allah yang mencipta, menetapkan takdir, Allah juga yang membimbing. Dengan diutusnya Rasul, Nabi, para pewarisnya yang selalu ada dari masa ke masa sampai negeri yang paling pelosok. Karena risalah Islam, ilmu, petunjuk bagaikan hujan. Mana permukaan bumi yang tidak diguyur hujan? Dakwah telah sampai ke mana-mana, yaitu sembahlah Allah, jauhilah tagut. Tagut adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah, diikuti selain Allah. Yang diibadahi, diikuti, ditaati itu hanya Allah. Apabila ada makhluk harus sejalan. Bila berseberangan itu namanya tagut. Nah, itu wajib untuk dijauhi. Karena itu bahaya yang bersifat kontradiksi. Ibarat siang dan malam gak bisa ketemu, ibarat madu racun gak bisa ketemu, tauhid syirik gak bisa ketemu, sunnah bid'ah gak bisa ketemu. Makanya cara menolak yang namanya tagut itu harus total. Sebagaimana jelaskan ada pada surah Mumtahanah yang telah kita baca kemarin, sikap Nabi Ibrahim ketika menegakkan ketauhidan, maka kepada yang namanya tagut maka sikapnya sangat jelas. Apa itu? Inna bura'a'u minkum. Saya menyatakan lepas dari kesyirikan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga dari apa yang kamu ibadahi selain Allah. Ujul sama sekali. Yang satu ke selatan, yang satu ke utara, gak bisa ketemu. Kafarna bikum, saya menutup diri, tidak membuka celah untuk kesyirikan. Syirikan tidak bisa masuk sama sekali. Pasang cover, pasang tutup, nggak bisa masuk. Nggak mau mendengar, nggak mau melihat, nggak mau membuka hati, tutup total. Karena nggak boleh masukkan bahaya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abatan hatta tu'minu billahi wahda, dan ada garis pemisah antara kami dan kamu dengan permusuhan dan kebencian. Dan itu musuh yang paling bahaya, perkara dibenci yang harus paling dibenci. Itu ada 4 langkah cara untuk menolak tagut. 1, harus menyatakan lepas. 2, menutup diri, tidak memberi peluang masuk. Tagut gak boleh masuk. Pintu tutup rapat. Sudah lepas, tutup rapat, gak bisa masuk. Kemudian pada sisi langkah ada permusuhan. Kemudian pada sisi rasa ada rasa benci. Bila sudah benci nanti akan melarikan diri. Bila sudah benci akan melarikan diri. Itu ada 4 langkah untuk menolak tagut. Bahasanya contohnya ya seperti yang saya tadi. Namanya madu dan racun. Ya namanya racun ya kita harus berlepas diri. Kepada racun kita nggak bakal ngicipi, tutup mulut. Kepada racun kita jelas benci. Kepada racun jelas kita akan bermusuhan. Bila kita dipaksa minum racun, ya rewangi gelut gitu kan ya. Masa saya mau dipaksa untuk minum racun, ya berontak. Nah itu gambarannya tuh ke sana. Itulah cara untuk menolak yang namanya tagut. Berikutnya kita akan memperinci tagut itu apa saja. Perilaku yang melampaui batas.
Makhluk mestinya diperintah, tetapi dia berperan sebagai Tuhan, itu namanya melampaui batas. Makhluk yang diibadai, dia ridho, diikuti, dia ridho, ditaati, dia ridho, padahal nggak ada wewenang. Karena kewenangan diibadai, diikuti, ditaati itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk. Itu sangat banyak sekali macam-macam tauhid, pihak yang melampaui batas. Yang pertama akan kita kaji kali ini adalah asyaitonu, setan. Makna setan adalah ma ba'udha anil haq, segala sesuatu yang jauh dari kebenaran. Mestinya fitrah tapi tidak ada fitrah, itu setan, artinya jauh dari kebenaran. Mestinya ada ilmu syar'i tapi enggak ada ilmu syar'i, itu ya setan, jauh dari kebenaran. Mestinya yang diibadah itu hanya Allah saja, sehingga selain Allah namanya makhluk diibadahi, itu ya setan. Yang punya wewenang menetapkan syariat itu hanya Allah, lalu makhluk bikin syariat, nah itu jelas setan. Mestinya orang itu taat tapi membangkang dan maksiat, itu setan. Itu makna bahasa setan adalah sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ma ba'udanil haq. Kemudian siapa saja yang punya sifat kesetanan? Manusia bila memiliki sifat jauh dari kebenaran, dia juga termasuk setan. Jin bila punya sifat jauh dari kebenaran, maka dia pun juga termasuk setan. Walaupun orang tua kita sendiri tapi jauh dari kebenaran, ibu bapak jauh dari kebenaran, kerabat, kakak adik, kakek nenek, paman bibi, atau juga siapa saja, bila perilaku mereka jauh dari kebenaran, maka mereka juga punya sifat kesetanan. Walaupun kita tidak menuduh kamu adalah setan, tapi kita mengatakan seseorang bisa terkena sifat setan, tapi tidak menuduh kamu adalah setan. Beda. Makanya untuk tuduh menuduh ini bukan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah mengenal, menjelaskan, menempuh kebenaran, menghindari kesebalikannya, istiqomah pada yang hak. Nah, itu tugas kita. Akhirnya cukup banyak sekali pihak-pihak yang jauh dari kebenaran, maka mereka termasuk memiliki sifat kesetanan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari bahaya setan. Setan dari siapa? Minal jinnati wan nas. Dari jenis jin maupun jenis manusia. Bila mereka mengajak kepada kemaksiatan, maka enggak boleh untuk diikuti. Sampai orang tua kita, yang kondisi awal orang tua itu dijadikan sebab oleh Allah terciptanya manusia. Siapa yang mencipta makhluk? Allah Subhanahu wa taala. Manusia dicipta dengan proses apa? Pernikahan laki perempuan, lalu terjadi kehamilan, terjadi kelahiran. Itu proses cara mencipta. Allah yang mencipta. Sehingga orang tua yang menjadi sebab terciptanya manusia, maka mendapatkan hak yang sangat tinggi sekali. Sampai Allah menjelaskan, washkurli wali walidayk, syukurlah kepada saya dan juga kepada dua orang tuamu yang sejalan di dalam kesyukurannya kepada Allah Ta'ala. Allah menyebutkan dengan teriringkan seperti itu, saking gede ini hak orang tua. Gak boleh mengatakan mendengus,
selagi tidak maksiat wajib taat. Sampai Nabi Ismail mau disembelih siap. Kenapa? Saking menggambarkan besarnya hak orang tua. Tapi tetap mendapatkan syarat. Apa itu? Selagi tidak maksiat. Bila ada sifat kesetanan, maka nggak boleh untuk ditaati. Contohnya mengajak kepada kesyirikan, kemaksiatan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya bekerja keras untuk menekan kepada kamu melakukan kesyirikan yang jelas Allah melarang, maka kamu jangan mengikuti. Nah, bila mengikuti kepada kemaksiatan berarti nyembah kepada setan, walaupun bentuknya orang tua sendiri. Makanya Nabi Ibrahim sebagai anak yang bisa birrul walidain, tapi ketika orang tuanya mengajak kepada kesalahan tetap tidak melaksanakan, yang ada malah memberikan nasihat. Ya abati la ta'budish syaitan. Wahai bapak, jangan mengikuti setan. Mana jangan mengikuti sesuatu yang jauh dari kebenaran. Justru ikuti saya. Saya bacakan wahyu, firman Allah Ta'ala, petunjuk yang membawa kepada kebenaran. Nah, sampai ke sana. Itu setan bisa dalam bentuk manusia, dan juga ada yang bentuk dari makhluk jin. Walaupun tidak semua jin itu setan, karena jin itu ada yang iman, ada yang kafir. Jin itu adalah satu jenis makhluk, sebagian manusia juga termasuk jenis makhluk. Antara jin dan manusia punya tugas sama untuk menghamba. Manusia ada yang salah, ada yang benar. Jin pun juga ada yang salah, ada yang benar. Jin yang salah itu juga termasuk pada wilayah setan. Ternyata mereka bisa masuk pada tubuh manusia melewati aliran darah. Ketika orang itu tidak punya benteng, bisa masuk. Yang yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan di dada manusia. Otomatis bisikan yang jelek, bisikan yang jelek. Karena program dari iblis adalah untuk mengadakan penyesatan. Yang iblis sumpah, la'uwiyannahum ajmain, akan saya sesatkan semua anak Adam. Datangi dari depan, datangi dari belakang, kanan, kiri. Amat sangat tulen, teguh, pekerja keras, militan untuk merusak. Bahkan dilambari dengan sumpah, ujung-ujungnya untuk mengadakan penyesatan. Makanya kita berlindung pada Allah Ta'ala, lindungi saya dari setan, untuk beristi'adzah. Entah hendak membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah saya memohon perlindungan kepadamu dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, godaannya, rong-rongannya, hasungannya, ujuk-ujukannya. Lindungi. Termasuk tempat-tempat yang bahaya kita masuk, minta pada Allah, lindungi saya dari kejahatan makhluk. Termasuk kita punya keluarga, kita perlindungkan, ya Allah lindungi anak saya, keluarga saya dari bahaya setan. Ini penting sekali untuk dikenal, untuk dihindari dari bahaya setan. Kenapa? Dia termasuk bagian dari taghut. Itu tadi jenis pertama dari taghut adalah setan. Makna bahasa, makna istilah dan macamnya telah kita kenal. Berikutnya, pewaspadaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setan itu disembah, sebagaimana nukilan surah Yasin yang ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, bukankah telah saya perintahkan
kepada kalian ya Bani Adam. Apa instruksi dari Allah? Allah ta'budus syaitan. Kalian jangan menyembah kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia buat kamu musuh yang sangat nyata. Gamblang ini. Lalu bagaimana bentuk penyembahan kepada setan? Yaitu bisikan jeleknya yang dituruti. Manusia punya nafsu. Salah satu jenis nafsu adalah amarah bisu, memerintah yang jelek. Setan numpang di situ untuk semakin memanas-manasi, mendorong-dorong, membisikkan dengan bisikan yang jelek. Misalnya malam hari sudah masuk pada sepertiga malam yang akhir, orang sudah punya kesempatan bangun malam. Setan memberikan bisikan. Apa bisikannya? Sebentar, tambah 5 menit, malam masih panjang, cek nutut, gak iso 11 ya songo, gak iso songo ya pitu. Sepenting kamu kan ajak. Amal itu kan bukan banyak, tapi kan sepenting itu kan ajak. Sebentar, malam masih panjang. Pernah dapat bisikan seperti itu? Ya itu contohnya. Yaitu contohnya dengan mengikuti langkah bisikannya. Ya Allah telah berpesan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan jadikan ikutan akan langkah-langkah setan. Nah begitu, kamu jangan jadikan ikutan langkah-langkah setan. Setan punya langkah yang begitu, jangan kamu jadikan ikutan. Nah mengikuti kepada yang salah itu namanya menyembah. Seorang tokoh mengubah hukum halal jadi haram, haram jadi halal, itu namanya menyembah. Dan itu sudah kita kaji. Kisahnya Adi bin Hatim, dia masih Nasoro, berbincang dengan Nabi SAW. Jadi simpulkan mereka menyembah kepada pendeta. Mereka protes, siapa bilang kami menyembah kepada pendeta? Akhirnya dijawab, iya, bukankah ketika sang pemimpinmu memberikan arahan wejangan, ceramah-ceramah yang ujung-ujungnya halal diharamkan, haram dihalalkan, kamu ikut? Iya, yang menurut caranya menyembah, mengikuti dalam kesalahan. Dan banyak orang yang bisa promosi, ayo melu aku, itu bentuk menyembah. Itu sangat bahaya. Yang bahkan mereka pun juga sempat promosi, ikuti saya, nanti bila salah tak tanggung dosamu. Ada yang pernah promosi begitu? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'una nahmil khotoyakum. Silahkan dibaca pada surah Al-Ankabut 12 sampai 13. Orang-orang yang menolak hukum Allah promosi, ajak-ajak kepada orang yang hanya menghamba kepada Allah. Apa promosi mereka? Ittabi'una, ikuti saya. Apabila salah, nanti saya tanggung dosamu. Tuh, banyak masyarakat yang seperti itu. Makanya ungkapan-ungkapan yang bersifat global kita butuh waspada. Misalnya datang para alim ulama ingkang tansah kita taati. Nah, kita wajib waspada. Bahkan ada mengatakan pecah gesang derek Mbah Fulan, nah, harus kita taati. Apa? Harus kita waspadai. Ucapan-ucapan seperti itu. Kenapa? Orang-orang disebut tadi bukan nabi, bukan rasul. Gak ada jaminan kemaksuman. Lalu bagaimana dikatakan ketaatan mutlak? Walaupun mereka promosi akan saya tanggung, ikuti acara saya. Pokoknya setiap hari kita ngumpul di sini,
serahkan uang pendaftaran per orang sekian-sekian, kita adakan acara ini itu, bila mau nanti akan saya tunggu di pintu neraka. Bila ada malaikat berani menjamah kamu, masukkan ke neraka, nanti malaikatnya saya hardik. Ada bahasa kayak begitu di masyarakat. Itu termasuk togut juga yang kayak begitu, mengajak kepada kemaksiatan dengan promosi dosamu akan saya tanggung. Padahal mereka nggak bisa menanggung, karena masing-masing punya pekerjaan ditanggung sendiri. Sementara mereka yang promosi akan nanggung dosa sendiri, ditambah dosa-dosa orang yang disesatkan, sehingga beban akan semakin bertumpuk-tumpuk. Itu tadi poin pertama yang kita kaji pagi hari ini. Kita mengenal macam-macam taghut. Dia adalah setan. Kita ulang kembali makna bahasa, makna istilah. Siapa yang punya sifat kesetanan, bagaimana bentuk menyembah kepada setan telah kita pelajari bersama promosi-promosi mereka. Kesimpulannya, setan termasuk taghut, maka dia termasuk yang wajib untuk ditinggalkan karena memiliki daya rusak yang luar biasa. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua, membaca kitab fikih Al-Wajiz fi Fikih Sunnah wal Kitab Al-Aziz oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim Batawi. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Masuk tentang sujud tilawah yang kemarin sudah kita baca muqaddimahnya. Bila kita membaca Al-Quran, yang kita baca ada anjuran untuk bersujud, semisalnya wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan banyak mendekat kepada Allah. Itu ketika membaca biasa atau di dalam sholat, maka dianjurkan dia menyungkur sujud, Allahu Akbar, sujud. Itu sekitar ada 14 tempat. Walaupun kita tidak menghafal, tetapi kita dimudahkan. Apa? Seringnya di mushaf itu diberi tanda. Seringnya diberi tanda di tulisan kecil di sampingnya dan di garis bawahi. Sehingga ketika ditoleh ada apa? Ada as-sajdah, berarti sujud tilawah. Soal itu sangat dimudahkan. Yang itu hukumnya tidak sampai kepada wajib, tetapi punya fadilah yang sangat besar. Dan itu supaya kita kerjakan karena sebab keselamatan, karena iblis nelongso. Dulu diperintahkan sujud, dia tidak sujud, ancamnya neraka. Sementara anak Adam kok mau, akhirnya teriming-imingkan dengan surga. Sementara dia keronto-ronto, kenapa saya kok nggak mau sujud, mau mencoba juga nggak bisa. Kenapa? Karena masih dikuasai pengingkaran. Makanya kita supaya sujud dan dibiasakan, yang itu fadilahnya sangat besar. Sekarang kita masuk di halaman yang ke 149. Apa yang dibaca ketika orang itu sujud tilawah? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena ada Rasulullah SAW yaqul, mengatakan fi sujudil Quran bil lail, sujud pada Quran ketika di waktu malam, termasuk sholat malam. Yang dibaca ada ayat as-sajdah. Yaqul fi sajdah miraron, beliau katakan pada ayat supaya sujud yang itu dikerjakan berulang-ulang. Apa lafadznya? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulih wa quwwatih. Sujud wajahku. Berarti anggota sujud juga tetap 7. Apa anggota sujud 7 itu? Dahi, hidung supaya nempel, 2 telapak tangan rapet,
dua lutut, ujung-ujung jari kaki nemplek semuanya. Berapa jari-jari kaki kita? 10 nemplek kabeh aja, yang dada yang gantung, ditempelkan semuanya. Itu anggota sujud, itu sudah kita sebutkan di atas. Cara sujudnya sebagaimana sujud sholat. Sujud wajahku, peribadatan khusus untuk Allah itu ada sujud, sehingga sujud hanya untuk Allah saja. Karena wajah itu anggota badan yang paling dimuliakan oleh setiap pemilik wajah. Ketika sujud diletakkan di tempat yang paling rendah, karena dia hina di depan Allah Ta'ala, sehingga nanti derajatnya akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Ta'ala. Lilladzi, semata hanya untuk Allah dat yang kalau aku mencipta wajah, wasyaqqa samahu, dan membikin pendengaran bisa mendengar, wa basar, membikin mata bisa melihat, bihaulih wa quwwati, dengan daya dan kekuatannya, bukan karena kemampuan kita. Kita bisa mendengar, bisa melihat, punya wajah, itu semata karena anugerah dari Allah Ta'ala. Makanya sujud semata hanya untuk Allah, tidak boleh kepada makhluk. Itu yang dibaca. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basara bi haulih wa quwwatih. Bila ini saja yang dihafalkan, yang dibaca itu cukup. Tapi apabila ada bacaan-bacaan yang lain juga hafal, nanti didobeli juga boleh. Apa contoh bacaan yang lain? Berikut. An Aliin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu kana ada idza sajada, ketika sujud, qol Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu saya sujud, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, untukmu saya berserah diri, anta robbi, korobku, pencipta, pengatur, pengurusku, satu-satunya yang kubadai, satu-satunya cara yang kupakai caramu, satu-satunya yang kujadikan tumpuan dari rahmatmu, korobku. Sajata wajahku sujud lilladzi, kepada zat yang syaqqa samau, yang membikin telinga bisa mendengar, wa basarahu, membikin mata bisa melihat, tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah, sebaik-baik zat sang pencipta. Kalau makhluk bisa berkarya karena pemberian dari Allah, adapun Allah memang punya sifat mencipta, bisa membuat makhluk berkarya, semuanya bertumpu hanya kepada Allah saja. Itu bacaan kedua. Sekira hafal yang ini juga boleh. Nah, silahkan dihafalkan. Yang ketiga, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu, ada saya inda Nabi, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atahu rajulun faqal, maka datang kepada beliau seseorang, dia mengadu atau lapor, inni ra'aitu al-barihata, saya melihat tadi malam, fima yara an-naimu, di dalam apa yang orang tidur melihat, berarti mimpi. Ka'anni usali ila asli sajaratin, seolah saya sholat menghadap sebuah pangkal pohon sebagai sutrohnya. Faqaratu as-sajdah, maka saya membaca surah as-sajdah, fasajatu, saya sujud. Fasajadat, maka juga ikut sujud, as-sajaratu, pohon itu disujudi karena sujudku. Fasamitu yaqtaqul, maka aku dengar pohon yang ikut sujud, apa yang ia baca? Dia membaca, Allahumma khtub anni biha wizron waktub li biha ajron waj'alaha li indaka zuhron. Allahumma, ya Allah, ukhtut, gugurkan, rontokkan, bersihkan, anni, dari saya, biar dengan sebab sujud ini, wizron, beban-beban dosa.
minta digugurkan dosa. Memang amal saleh itu menggugurkan dosa, termasuk sujud tilawah. Waktub li, dan tuliskan untukku biya dengan sujud ini ajran pahala. Bukan sebatas gugur dosa, tapi juga ditulis pahala. Waj'alha li indaka dhuran, dan jadikan dia untukku di sisimu dhuran, tabungan. Dosa gugur dengan pahala masuk surga, punya tabungan derajat tinggi, luar biasa. Ini bacaan sujud tilawah yang dilantunkan oleh pangkal puhun, yang ia dengar ketika dia sholat malam dalam mimpinya. Sujud, pokoknya ikut sujud, mengatakan tadi. Kalau Ibnu Abbas, fara'aitu nabiyya, maka kulihat Nabi sallallahu qara'a as-sajadata, membaca ayat sajadah. Fasajatanya juga sujud. Fasam itu yakul, maka aku dengar Nabi mengatakan fi sujudi, pada sujudnya, mislal ladzi, semisal yang akhbarahu, mengkhabarkannya ar-rajul, orang tadi, an qauli syajarah, dari apa yang diucapkan oleh pohon tadi. Ini merupakan takrir, ketetapan, pengokohan. Ada peristiwa tersampai pada Nabi SAW, dikokohkan untuk dilaksanakan. Di antara fungsi hadis adalah untuk takrir, mengokohkan dari peristiwa yang ada. Itu tadi di antara beberapa bacaan sujud tilawah. Maka silahkan kita menghafalkannya ketiga-tiganya, atau mungkin ada dalil yang lain, yang keempat, kelima, atau berapa, memang itu sahih, silahkan minimal satu saja dari yang sudah kita pelajari. Tentunya ini semua sudah kita hafalkan. Buat yang sudah tinggal melanggengkan, buat yang setengah hafal nanti dilancarkan, buat yang belum, nah nanti silahkan untuk dihafalkannya, ketika membaca nanti dipraktekkannya. Demikian dua materi yang kita kaji pagi hari ini. Pertama, mengenal salah satu dari macam tauhid, dia adalah setan. Yang kedua, kita mengenal apa yang dibaca ketika orang membaca Al-Quran, ada sujud at-tilawah. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.